Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Ikhwani fillah, pendengar setia channel Rumah Quran Al-Muslim yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kali ini kita akan membahas tentang anak-anak Rasulullah SAW. Kemarin kita sudah membahas tentang para istri Rasulullah. Sekarang kita akan membahas beberapa anak-anak daripada Rasulullah SAW. Khususnya pada kesempatan ini kita akan membahas anak-anak laki-laki Rasulullah SAW. Hadirin yang rahmat Subhanahu wa taala, dari semua istri Rasul sallallahu alaihi wasallam yang Rasulullah kemudian memiliki anak hanyalah Ibunda Khadijah binti Khuwailid radhiyallahu anha. Ya. Selain itu Rasulullah tidak mendapatkan anak dari para istrinya, kecuali satu orang selain Ibunda Khadijah, satu orang lagi yaitu hamba sahayanya Rasulullah SAW yang bernama Maria Al-Qibtiyah. Dalam satu riwayat dikatakan beliau dinikahi oleh Rasul, dalam riwayat yang lain beliau tetap sebagai hamba sahayanya Rasulullah SAW. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka dua orang anak laki Rasulullah itu dari Ibunda Khadijah dan satu lagi anak laki Rasulullah SAW dari Maria Al-Qibtiyah. Ya. Yang dari Ibunda Khadijah, yang pertama adalah Qasim, anak pertama, yang kedua adalah Abdullah. Sedangkan dari Maria Al-Qibtiyah adalah yang bernama Ibrahim alaihissalam. Ibrahim radhiyallahu anhu. Hadirin rahmat Subhanahu wa taala, yang pertama adalah Qasim radhiyallahu anhu, anak Rasulullah SAW dari Ibunda Khadijah. Bahkan dengan Qasim inilah kemudian Rasulullah dikunyahkan. Apa artinya dikunyahkan? Dijadikan panggilannya. Maka kunyahnya atau panggilannya Rasulullah SAW itu adalah Abul Qasim, ya, Abul Qasim, ya Abul Qasim, wahai ayahnya Qasim. Ini kunyahnya Rasulullah, dinisbatkan kepada anak pertama Rasulullah SAW yang bernama Qasim. Ada perbedaan riwayat, ada yang mengatakan Qasim adalah anak pertama, sedangkan Zainab yang perempuan adalah anak kedua. Ada juga yang mengatakan Zainab anak pertama, kemudian Qasim anak yang kedua. Ya. Tapi karena hadirin jamaah sekalian, anak-anak ini meninggal ya, ketika Rasulullah belum hijrah, sahabat belum banyak, sehingga sangat sedikit sekali riwayat yang bercerita tentang anak-anak lakinya Rasulullah SAW. Ini yang pertama, Qasim. Yang kedua, Sayyidina Abdullah radhiyallahu anhu. Ya, Abdullah radhiyallahu anhu adalah anak Rasulullah SAW juga dari Ibunda Khadijah radhiyallahu anha. Nah, hadirin jamaah sekalian, ya, Abdullah ya, ini dipanggil juga dengan Thayyib atau Tahir. Jadi panggilannya selain Abdullah yaitu Thayyib dan juga Tahir. Nah, hadirin jamaah sekalian, ketika itu Abdullah juga meninggal dunia ketika masih kecil. Ya, masih sangat kecil sekali beliau juga sudah meninggal dunia. Maka ketika meninggalnya Abdullah ini lahir pasca kenabian, artinya Rasulullah sudah diangkat menjadi nabi. Ya, maka dengan meninggalnya Abdullah ini membuat orang-orang kafir Quraisy senang. Ya, mereka mengatakan Nabi Muhammad SAW sudah terputus. Maksudnya apa? Nasabnya sudah terputus, abtar. Ya, nasabnya sudah terputus karena dia tidak punya anak laki-laki. Ya. Maka mereka mengatakan, hadirin yang dirahmati Subhanahu wa taala, Nabi Muhammad SAW tidak punya keturunan. Ya, maka namanya yang berkah itu akan lenyap. Ya, nama Muhammad itu akan lenyap. Karena kenapa? Dia tidak punya anak laki-laki. Ya. Dan hadirin yang dirahmati Subhanahu wa taala, berkaitan dengan ini Allah Subhanahu wa taala kemudian menurunkan surat Al-Kautsar ayat 1 sampai 3. Inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Ya. Inna a'tainakal kautsar, sesungguhnya kami telah memberi kamu nikmat yang sangat banyak. Ya. Fasalli li rabbika wanhar, maka salatlah untuk Tuhanmu, wanhar, dan berkorbanlah. Inna syani'aka huwal abtar, sesungguhnya orang-orang yang membencimu itulah yang terputus. Ya. Ini jawaban Allah kepada orang-orang kafir Quraisy yang sangat senang dengan kematian anak Rasulullah Abdullah.
ya, dikarenakan mereka menganggap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sudah terputus nasabnya. Padahal ya, kemudian kita akan mengenang bagaimana ya, keturunan Rasulullah sampai sekarang masih ada dari anaknya yang bernama Fatimah. Bahkan 1350 tahun yang akan datang, nasab Rasulullah, nama Rasulullah tetap dikenang, sedangkan orang-orang membencinya ini dihilangkan namanya daripada sejarah kemanusiaan ini. Ini yang kedua. Yang ketiga, hadirin jamaah sekalian, anak Rasulullah yang laki-laki bernama Ibrahim radhiyallahu anhu. Ibrahim radhiyallahu anhu bukan dari Siti Khadijah, tapi seorang budak sahaya Rasulullah yang bernama Maria Al-Qibtiyah. Ya. Rasulullah SAW ya, kemudian menikahi, dalam riwayat, satu riwayat menikahi Maria Al-Qibtiyah, dan kemudian beliau mendapatkan anak ya, dari beliau yang kemudian dinamakan oleh Rasulullah dengan nama Ibrahim. Dan Rasulullah mengatakan, ya, aku memberikan nama anakku ini dengan nama kakeknya dan kakekku. Siapa itu? Nabi Ibrahim alaihissalam. Hadirin yang dirahmati subhanahu wa ta'ala, ya, beliau lahir pada hari ke-7 ya, dari bulan Dzulhijjah, hadirin yang dirahmati subhanahu wa ta'ala, tahun ke-8 Hijriah. Ya. Dan hadirin yang dirahmati subhanahu wa ta'ala, ketika beliau lahir, Rasulullah SAW kemudian menyembelih 2 ekor domba sebagai akikah, kemudian rambutnya dicukur, ditanam, lalu disedekahi dengan perak. Ya, jadi ditimbang dengan perak, kemudian hasilnya disedekahkan oleh Rasulullah SAW. Nah, hadirin jamaah sekalian, tapi kemudian ketika masih kecil, ya, dalam satu riwayat umurnya 16 bulan, satu riwayat mengatakan umurnya 18 bulan, kemudian Ibrahim ini juga dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika Ibrahim ini meninggal, hadirin jamaah sekalian, maka ketika itu terjadi gerhana. Ya, maka orang-orang mengatakan gerhana ini terjadi karena anak Rasulnya meninggal. Ya, maka kata Rasul, ditegur oleh Rasulullah, dikumpulkan oleh Rasulullah para sahabat, ya, sesungguhnya ya, gerhana ini terjadi bukan karena kematian seseorang atau hidupnya seseorang, bukan, tapi ini semua gerhana matahari, bulan dan semuanya adalah ayatun min ayatillahi ta'ala, termasuk daripada tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Rasulullah dan para sahabat melaksanakan sholat sunnah gerhana ketika itu, bukan dikarenakan kematian anaknya Rasulullah yang bernama Ibrahim radhiyallahu anhu. Inilah 3 anak Rasulullah yang laki-laki. Selanjutnya nanti kita akan bahas tentang anak-anak Rasulullah yang perempuan. Jazakallahu khairan katsira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.